Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan bersama-sama memperingati Hari Ibu, ya, Mother's Day. Nah, kita bersyukur Tuhan memberikan kita seorang ibu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan kembali satu bagian firman Tuhan tentang seorang ibu. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga Engkau yang memberkati setiap firman Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin hari boleh semakin diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kasih setia di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memperingati Hari Ibu. Tema yang sampai kepada kita adalah Ibu, wariskan imanmu. Terambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5 dan juga 2 Timotius 3 ayat 15. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, pada bagian kitab 2 Timotius ini, kitab ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Ya, kita lihat bahwa di sini Timotius dianggap sebagai apa? Sudah sebagai anak yang dikasihi oleh Paulus pada waktu itu. Jadi surat ini adalah surat dari seorang Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang sangat dia kasihi. Nah, kalau kita lihat siapakah Timotius ini? Timotius adalah seorang yang menjadi rekan sepelayanannya Paulus pada waktu itu. Dia adalah orang yang dia kasihi. Nah, bagaimana Timotius ini menjadi orang yang besar di dalam pelayanannya? Bahkan Paulus menganggap Timotius sebagai rekan sepelayanan pada waktu itu. Ketika Paulus membutuhkan teman dan rekan kerja, Timotiuslah yang dipilih. Ya, jadi Timotius menjadi gembala sidang di Efesus. Timotius ikut dalam perjalanan misinya Paulus pada waktu itu menggantikan Yohanes Markus, dan banyak hal lagi yang dikerjakan bersama-sama. Bahkan hanya Timotiuslah yang menjadi rekan sehati sepikir mencari apa? Kepentingan Kristus, bukan kepentingan pribadi. Nah, Timotius adalah orang yang luar biasa. Timotius adalah satu sosok pemimpin Kristen pada waktu itu. Meskipun dia masih muda, tetapi dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat dalam bagian ini, Timotius adalah satu orang yang mempunyai iman yang tulus ikhlas.
Paulus mencatat bahwa Timotius adalah satu figur orang Kristen yang luar biasa bertumbuh di dalam imannya, dia mempunyai iman yang murni. Nah, ketika Paulus menyampaikan ucapan syukurnya kepada Allah, dia pun teringat apa? Teringat akan siapa Pak Timotius ini. Rupanya Timotius dididik dari kecil dalam sebuah keluarga Kristen. Meskipun pada waktu itu ayahnya adalah orang Yunani, tetapi ibunya dicatat sebagai siapa namanya, Eunike. Dia hidup adalah dalam asuhan ibu yang luar biasa, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam bacaan kita, bahkan Timotius ini dididik dari kecil. Menurut apa? Menurut adat istiadat orang Yahudi. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi sudah menjadi tradisi mereka dididik dari kecil, diajarkan Alkitab sebagai firman Allah, sebagai penuntun pedoman di dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan dari neneknya Louis pun, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi 3 generasi ini adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Pengaruh nenek Louis, pengaruh ibunya Eunike, dan juga turun kepada Timotius, imannya yang diwariskan. Ya, jadi iman ini adalah iman yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Pengaruh seorang ibu di dalam sebuah keluarga itu menjadi sangat penting, di mana anak dididik dari kecil hidup takut akan Tuhan, hidup mengenal firman Allah, hidup yang sebenarnya harus dijalani, pedoman hidup di dalam keluarga. Nah, kalau kita lihat betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Kalau kita lihat kembali dari 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah pentingnya kitab suci, itulah pentingnya firman Allah ditanamkan sejak kecil dalam kehidupan anak-anak. Itulah tugas seorang ibu yang penting. Nah, kalau kita berpikir tugas ibu pasti banyak sekali ya di dalam mendidik, membesarkan anak-anak, belum lagi tugas mungkin setiap hari keluarga di dalam rumah tangga, banyak hal yang harus diselesaikan. Kalau kita melihat dalam Amsal pasalnya yang ke-31, banyak sekali tugas ibu yang dijelaskan ya. Amsal pasal 31 ini menggambarkan bagaimana peran seorang istri, seorang ibu juga ya, untuk suami dan anak-anaknya. Amsal pasal 31 ini pasti begitu banyak ibu-ibu yang suka gitu ya, apalagi suami-suami berharap sekali mempunyai ibu yang seperti ini. Amsal 31, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ya kan, ia berharga seperti permata, hati suaminya percaya kepadanya. Dia rajin bangun pagi, setiap pagi dia mengerjakan pekerjaan rumah, dia menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu. Dia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Jadi wanita yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi seorang ibu yang luar biasa yang mempunyai peran di dalam keluarga. Ayah punya peran sebagai imam. Juga ibu mempunyai peran yang tidak kalah penting di dalam mendidik, membesarkan anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Dalam satu keluarga ini kita lihat bahwa keluarga Timotius adalah satu keluarga yang patut dicontoh di dalam mewariskan iman. Banyak orang mungkin berpikir tentang warisan apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya ketika dia sudah tidak ada lagi. Banyak orang berpikir untuk mewariskan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan keluarga. Ada orang tua yang bekerja
siang dan malam. Untuk apa? Supaya ada sesuatu yang ditinggalkan untuk anaknya ketika mereka pergi. Mungkin mereka berpikir bahwa uang deposito, rumah, kendaraan yang begitu mewah mungkin, atau uang yang banyak yang mungkin bisa diberikan untuk anak-anaknya, ladang, tanah, dan sebagainya macam. Tidak salah. Tetapi ada yang jauh lebih penting yang harus diwariskan kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita, yaitu iman di dalam Kristus Yesus. Jadi iman inilah yang akan menyelamatkan anak-anak kita supaya dia apa? Supaya dia boleh memiliki kehidupan yang kekal. Kalau kita berbicara tentang warisan, kalau hanya uang semata, harta semata, semuanya bisa habis. Dengan dimakan waktu, dengan dimakan zaman, semua bisa habis. Bisa sesuatu yang terjadi, tetapi ketika kita mewariskan iman kita, imanlah yang justru menyelamatkan anak-anak kita. Dia akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau anak-anak dari kecil dia dididik dalam firman Tuhan, maka setelah besar dia akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Kalau kita sebagai ibu-ibu ingin anak-anak kita tetap hidup di jalan Tuhan, didiklah dari kecil. Wariskanlah iman kita. Bagaimana kita bisa mewariskan iman kita? Tentunya kita sendiri pun harus bertumbuh di dalam iman kita. Sebagai seorang ibu, kita harus semakin bertumbuh dalam iman kita. Baik kita juga mungkin sebagai ayah di rumah, kita pun juga harus bertumbuh di dalam iman kita. Karena apa? Karena itulah kekuatan ke dalam kehidupan kita. Iman kita kepada Kristus Yesus. Yesus Tuhan yang sanggup menjaga kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Suatu kali ada sebuah penelitian di Amerika Serikat. Di abadnya yang ke-18 hiduplah dua keluarga, yang satu takut akan Tuhan dan yang satu tidak takut akan Tuhan. Kalau kita melihat keluarga ini adalah keluarga Jonathan Edwards. Dia menikah dengan seorang wanita yang juga takut akan Tuhan. Dia memiliki keturunan, setelah dihitung-hitung selama bertahun-tahun, penelitian ini dilakukan oleh Benjamin Warfield di Amerika Serikat. Dari 1.000 keturunannya, begitu banyak keturunan-keturunannya yang luar biasa. Ada yang jadi rektor, profesor, jadi senator, ada yang jadi dokter, bahkan ada yang jadi wakil presiden, ada yang menjadi misionaris, ada yang menjadi pendeta, dan lain sebagainya. Dan keturunan-keturunan dari Jonathan Edwards ini, mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang menjadi dampak bagi negara pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang dididik dari kecil hidup takut akan Tuhan. Maka mereka menjadi berkat yang luar biasa buat bangsa itu. Tapi satu keluarga lagi dari Max Jukes, dari keturunan-keturunannya ini, Max Jukes adalah seorang pemabuk. Dia hampir tidak punya pekerjaan. Dia tidak pernah mengizinkan anaknya untuk pergi ke gereja karena dia adalah seorang ateis. Dan kehidupannya hancur berantakan, dan semua keturunan-keturunannya pun hancur berantakan. Ada yang jadi pengemis, banyak orang anak dari keturunannya mati karena apa? Karena kelaparan. Jadi pemabuk, jadi pembunuh. Wanita-wanita keturunannya pun menjadi wanita-wanita yang tidak baik. Bahkan keluarga ini membuat kerugian yang besar untuk negaranya sekitar 12 miliar. Jadi kita lihat keluarga yang hidup takut akan Tuhan, keluarga yang tidak takut akan Tuhan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tetapi untuk masyarakat sekitarnya mempunyai dampak yang berbeda. Jadi seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam mendidik
anak-anaknya takut akan Tuhan. Kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Alkitab, misalnya kita lihat Hana, wanita yang luar biasa, wanita yang mempunyai hati iman yang luar biasa ketika dia dimadu oleh suaminya dan dia tidak mempunyai keturunan. Dia tetap berdoa, dia tetap menyampaikan setiap keluh kesahnya dan Tuhan menjawab dan Tuhan memberikan Samuel, anaknya ini untuk Hana. Begitu sukacitanya Hana dan dia mendidik Samuel mulai dari kecil. Dari kecil dia didik Samuel menjadi anak yang takut akan Tuhan. Meskipun pada perjalanan pada waktu itu Samuel akhirnya juga dididik oleh siapa? Oleh imam. Ya, oleh Imam Eli. Tetapi Samuel menjadi orang yang takut akan Tuhan, dia dicintai oleh sesama dan dia semakin bertumbuh di dalam iman dan dia menjadi saluran berkat. Dia menjadi nabi Allah yang diberkati Tuhan luar biasa. Pengaruh apa? Pengaruh seorang ibu. Kalau kita lihat Maria, ibu Yesus, dia menjadi wanita yang dipilih Allah. Karena apa? Karena kesucian hatinya. Karena hidupnya tidak bercerai. Karena dia mempunyai iman yang luar biasa. Hidup takut akan Tuhan. Dan dia mewariskan itu. Dia mendidik Tuhan Yesus pun dengan hidup yang mengasihi Tuhan. Ya, Yesus dipakai menjadi orang yang luar biasa karena dia sendiri adalah Allah. Jadi peran ibu di dalam keluarga itu sangat penting. Ya, bagaimana kita lihat juga keluarga John Wesley. Dia dilahirkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Mamahnya Susanna Wesley, juga papahnya yang seorang pendeta, juga mereka menanamkan pentingnya hidup di dalam Tuhan. Mereka mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Kalau kita melihat keluarga-keluarga yang luar biasa adalah keluarga-keluarga yang tentunya ibu mempunyai peran yang sangat penting. Bukan hanya memenuhi kebutuhan setiap hari, tetapi juga kerohanian anak-anaknya diperhatikan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Dalam keluarga kita, sudahkah kita pun mewariskan iman kita, orang tua, baik ayah, baik ibu, kepada anak-anak kita? Ataukah seringkali dalam kehidupan kita karena realita di hadapan kita harus bekerja, mencari uang, kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal setiap hari, hal-hal seperti bekerja, mengurus rumah, sampai kita kadang lupa mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Kebutuhan rohani anak-anak bukan hanya kebutuhan hanya jasmani. Bukan hanya ketika kita membayar uang SPP anak kita, maka selesailah tugas kita. Ketika kita menyelesaikan tugas kita setiap hari bekerja memenuhi kebutuhan mereka, sudah selesai. Tetapi ada satu hal yang mereka butuhkan, anak-anak kita butuhkan, yaitu apa? Mewariskan iman. Bagi anak-anak kita yang mungkin sudah menikah, apakah kita juga pernah mewariskan iman kita kepada anak-anak kita? Ya, bagi kita mungkin yang masih mempunyai ibu yang luar biasa, kita bersyukur bahwa ibu kita adalah ibu yang mungkin menjadi orang yang selalu ada buat kita dalam segala pengorbanannya. Dalam segala sesuatu yang dia kerjakan pasti adalah untuk kebaikan kita anak-anaknya. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita sudah melakukan tugas kita sebagai ibu yang baik? Apakah kita sudah melakukan tugas kita sebagai orang tua dengan baik untuk anak-anak kita? Karena anak-anak kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Karena ketika dia masih kecil, dia akan bertumbuh menjadi besar dan dia menjadi satu tokoh yang luar biasa, bukan karena orang lain, tetapi kadang dan sering kali itu karena ada orang tua yang luar biasa mendoakan anak-anaknya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh mengingat pengorbanan jasa-jasa mamah kita
kita pasti mempunyai idola gitu ya, yaitu mama kita. Bagaimana dia berjuang membesarkan kita, mendidik kita dengan segala jerih payahnya, dengan segala mungkin air matanya. Bahkan ketika kita sekarang tua, sekarang seperti ini pun, kita tetaplah anaknya untuk mama kita. Dia tetap menganggap kita seperti anak kecil mungkin kadang ya. Kadang ketika kita mengalami kesulitan, orang yang pertama yang mendoakan kita, orang yang pertama yang meneteskan air mata kita selain suami kita mungkin adalah mama kita. Ya. Jadi mama kita begitu luar biasa. Dia yang mengasihi kita, dia yang memberikan teladan kehidupan buat kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses pada saat ini, semua karena doa-doa orang tua. Semua karena warisan iman dari orang tua kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, ibu-ibu yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh merayakan, mengingat jasa-jasa orang tua kami, mama kami terlebih khusus. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami seorang ibu yang mengasihi kami, yang pernah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan kalau mama kami masih ada, biarlah Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati dalam masa tuanya. Kami sungguh bersyukur mempunyai ibu yang luar biasa, yang Tuhan titipkan bagi kami, yang berjerih lelah mendidik, membesarkan kami. Kami mungkin tidak bisa membalas setiap kebaikannya, tetapi kasih setia Tuhan saja yang terus menaungi mereka Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai ibu-ibu yang mempunyai anak-anak, kami juga bersyukur kalau Tuhan memberikan kami anak-anak untuk kami didik. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami lalai untuk mewariskan iman kami kepada mereka. Terkadang kami sibuk dengan kesibukan kami setiap hari, bekerja, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Ampuni kami Bapa, dan biarlah kami boleh menjadi ibu-ibu yang terus mewariskan iman kami, memberikan teladan kehidupan di dalam keluarga kami Bapa. Dan tolong kami boleh menjadi istri yang mengasihi suami kami, yang menjadi berkat bagi keluarga kami Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami Bapa. Berkati suami, istri, anak-anak di dalam keluarga kami. Biarlah keluarga kami juga boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya, amin.